Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, jumpa lagi kita di Narit Podcast. Semua kita boleh bicara. Semua kita boleh bicara. Dan pada podcast perdana kali ini, kami mengundang salah seorang narasumber yang paling kompeten bicara dalam bidangnya. Ya. Kita akan bicara tentang topik menjadi PTS unggulan yang punya daya saing internasional. Ya, yang gimana PTS meskipun dia punya banyak keterbatasan dari berbagai hal, tapi bisa menjadi PTS yang unggulan gitu. Nah, pada sore hari ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang cukup dikenal di kalangan akademik. Beliau adalah Dr. Marwan Hamid MPD. Selamat datang Pak Marwan di Narit Podcast. Ya, terima kasih. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekilas tentang beliau. Pak Marwan ini sebelum menjadi rektor Universitas Al-Muslim Pesangan Biren adalah sebagai wakil rektor 1 sebelumnya, Pak ya. Iya. Nah, kemudian beliau dipercayakan menjadi rektor UNIKI, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Iya. Dan sejak 2020 November kalau saya nggak salah, Pak ya. Ya, 13 November. 13 November. Berarti ini sudah tahun ketiga, Pak, yang menjabat sebagai rektor. Baru selesai 2 tahun. 2 tahun, Pak ya. Oke. Baru selesai. Nah, kita akan bincang-bincang lebih lanjut dengan beliau tentang strategi apa sih yang beliau terapkan atau kiat-kiat apa yang beliau gunakan sehingga Al-Muslim ini menjadi top university lah di Indonesia dan mungkin yang terbaik di Aceh saat ini. Ada, kalau tidak salah dalam catatan saya, Pak, ada 3 tahun, ada 2 tahun berturut-turut, dan kemudian pada tahun 2021 Al-Muslim tercatat sebagai universitas terbaik ya, Pak. Anugerah Betul, Reality, Pak. Pak. Betul, Bang Ferdi, betul. Nah, mungkin Bapak bisa gambarkan, Pak, sedikit, Pak, gimana proses perjalanannya sehingga Al-Muslim ini bisa menjadi PTS unggulan. Ya, mungkin sedikit dari pengalaman. Terima kasih atas kesempatan ini, Bang Ferdi ya, Pak Ferdi. Al-Muslim ini kan milik kampus yayasan yang milik wakaf gitu. Jadi di situ memang semua yang bekerja di situ ya telah mewakafkan diri. Nah, itu kunci pertama kan, mewakafkan diri. Tentunya bagaimana kita akan mengejar adalah kinerja. Tentu sebelum kinerja itu kita ada komitmen. Semua kami berkomitmen untuk menjadi yang terbaik, baik dari segi pimpinan maupun segi dosen dan juga tenaga tendik ya. Jadi itu yang kita coba kolaborasi dengan teman-teman sehingga itu cocok gitu. Cuma diawali ketika kami merekrut staf dulu memang ada rekrutmen dan seleksi. Itu kita berlakukan dulu ya. Kita rekrut dosen tetap juga dulu, awal-awalnya itu ada 120 yang melamar, mungkin yang kita terima 40. Jadi di situ ada proses memang dari awal. Jadi dalam proses rekrutmen inputnya itu memang sudah bagus gitu. Cuma akhir-akhir ini yang tidak kita rekrut lagi gitu. Kalau bisa kita pakai, kita tes, kita wawancara, ya kita terima sebagai dosen maupun sebagai staf. Mungkin kita mulai dari situ, sehingga pada 2018 menjadi PTS terbaik Aceh, 2019 juga PTS terbaik Aceh, seterusnya 2021 kemarin. Pas kami dilantik, langsung dapat anugerah PTS terbaik Aceh yang ketiga kali. Luar biasa. 3 kali ini dari LDKT wilayah 13, LDKT Award waktu itu. Nah, pada saat itu saya lihat bukan hanya sebagai PTS terbaik, tapi ada juga kategori hampir semua kategori ya. Hampir semua kategori. Jadi saya ini kan yang dipercaya sebagai pimpinan saat ini. Jadi saya juga mengerti dulu sendiri gitu. Kira-kira sebuah PTS itu apa sih indikator yang harus diperoleh. Setelah saya tahu, maka saya cek. Nanti saya tanya ke masing-masing bidang. Bagaimana ini yang penelitiannya di sini masih lemah? Bagaimana ini yang pengabdiannya? Tentu saya mengawali ketika saya dilantik pada 13 November 2020. Waktu itu saya rombak semua kabinet saya. Jadi kabinet itu saya mengangkat kabinet tidak ada kepentingan. Mana yang bagus tentang misalnya riset, pengabdian, PKM itu kan, itu saya taruh di wakil rektor yang membidangi itu. Nah, misalnya mahasiswa itu wakil rektor 3. Maka kemarin juga kita serobot PKM untuk PKS kan. Karena memang ada proposal yang masuk itu 800, kemudian kita seleksi sesuai dengan kuota yang diberikan
Dikti, Dikti itu 75, maka kita upload 75, menang 4 nih tahun 2022 ini. 22 PKM kita serbuat kita terbanyak waktu itu untuk betul. PTS gitu. Kira seperti itu, Pak Badi. Begitu juga bidang-bidang lain, misalnya apa itu namanya akademik ya, juga begitu kita taruh wakil rektor yang memang kuat di bidang riset. Jadi kalau saya lihat itu wakil rektor saya semuanya Pak Dr. Halus itu nomor 3 dia. Betul. Pak Mulyadi itu wakil rektor 3 nomor 2 dari Sinta kami. Sinta. Jadi ukuran saya Sinta, saya bilang. Karena bukan mengajar aja jadi wakil rektor. Jadi ketiga Tridharma itu harus paham dia. Kalau dia nggak melakukan sendiri, maka nggak boleh. Berarti yang diangkat jadi rektor memang punya kinerja. Punya kinerja bagus. Sendiri. Memang ya ketiga Tridharma tadi itu nggak pincang dia. Semuanya terpenuhi dan sangat bagus. Dan itu menjadi pilihan saya. Termasuk juga saya mengangkat kepala Lemlid LPPM, Lembaga Penelitian Pengabdian. Itu orang yang paling termuda, Yusrizal Akmal. Dia itu Sintanya nomor 1 di Muslim. Walaupun teman-teman ada yang protes, kenapa ini anak-anak muda semuanya? Ya kita tuh mengejar kinerja. Jadi harus yang kencang lari. Yang kencang lari itu anak-anak muda yang berprestasi. Saya pikir kampus butuh anak muda yang berprestasi seperti itu. Bukan berarti yang tua nggak boleh, boleh. Itu untuk membimbing saja, yang muda-muda ya, membina ya, mengarahkan. Nah, itu tetap semuanya kita pakai gitu, Pak Fedi. Demikian juga yang lain kerjasama selalu saya tanyakan bagaimana saya jemput bola. Kalau fakultas ada IA nggak dikasih, saya panggil, tolong kasihkan IA-nya ada berapa. Misalnya seperti itu. Tekniknya seperti itu saya. Iya. Dalam hal mutu tentu Pak. Ya, bagaimana Al-Muslim saat ini sebagai universitas yang punya track record menjuarai sistem mutu. Ini saya pikir kan orientasi PTS perguruan tinggi apapun ya, negeri atau PTS ke depan pada penjaminan mutu. Nah, sejauh ini kan Al-Muslim menjadi satu barometer untuk penjaminan mutu. Seperti apa program penjaminan mutu yang selama ini dilakukan di Al-Muslim itu Pak, sehingga ini bisa tetap menjaga tata kelolanya. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Itu mutu kami kan ada lembaganya ya. Namanya di kami itu BPM. Di tingkat universitas itu kan sampai nanti ke tingkat prodi itu kita bangun strukturnya, lembaganya. Levelnya dari ada universitas, TKMP, fakultas juga sampai ke prodi. Sampai ke prodi nanti TKMP di sana kan. Jadi itu berjalan mutu itu 1 semester sekali dia melakukan monitoring evaluasi. Setahun 2 kali. Jadi kami ini entah sudah siklus ke berapa, lupa saya, entah ke-7 ya. Jadi Badan Penjaminan Mutu itu melakukan audit mutu internal. Siapapun, termasuk saya, diaudit bagaimana tentang kinerja pendidikan dan pengajaran, kinerja penelitian saya, juga kinerja pengabdian saya. Itu akan dilakukan audit oleh tim kita, Bang Ferdi. Maka dari situ kita nanti buat rapat. Atas temuan-temuan itu dipresentasikan oleh tim dalam rapat umum, disampaikan berapa dapat poin kita, nilai kita. Jadi di mana yang lemah nanti dari laporan audit mutu itu disampaikan ke kami tindak lanjut untuk melakukan perbaikan, perubahan gitu ya ke depan. Kita tahu bahwa sistem penjaminan itu menjadi hal yang paling vital dalam sebuah perguruan tinggi, Pak Marwan ya. Dan seperti Bapak cerita tadi bahwa Al-Muslim sudah melakukan banyak siklus ya. Siklus ya. Nah, ini tentunya menjadi satu standar yang harus terus dipelihara oleh sebuah universitas, Pak ya. Iya. Nah, untuk menjamin supaya proses mutu itu terus berlangsung, apa yang dipastikan oleh Al-Muslim, Pak? Ya, kita harus memastikan saya selaku pimpinan itu struktur yang telah ada itu harus kita beri tugas sesuai dengan fungsinya, itu harus dijalankan. Misalnya audit mutu itu setiap 6 bulan sekali, itu harus dilakukan. Apapun, harus ada laporan. Tentu nanti dari laporan mutu itu apa yang kekurangan itu menjadi tanggung jawab pimpinan untuk ditindaklanjut. Jadi saya harus tindak lanjut. Misalnya dari audit mutu apa yang dikatakan kurang, Pak, ini ada dosen sekian persen nih jarang masuk, malah malas. Itu kita panggil. Kita panggil, apakah masih bersedia menjadi dosen atau tidak. Kita tanyakan baik-baik lah. Kalau masih bersedia, silakan mengajar yang bagus. Buat RPPS, RPS-nya, buat kontrak kuliah, macam-macam lah. Harus buat video-video pembelajaran, harus mengajar pakai LMS, e-learning. Walaupun hanya 20%, tapi harus ada e-learning.
Karena itu untuk menguatkan akreditasi nantinya. Karena mutu pada ujungnya nanti akan mendapatkan akreditasi yang baik atau sangat baik gitu ya, atau unggul kalau sekarang A ya, A B kalau dulu. Jadi memang sasarannya ke sana. Berarti blended learning memang sedang jalan berarti sekarang. Dijalankan, tapi baru memang secara keseluruhan itu sekitar 28%. Jadi belum semua ya. Kecuali yang PPG ini itu udah blended learning kalau total tuh kalau PPG, kalau yang lain belum. Jadi memang itu yang harus kami lakukan, termasuk juga kalau ada kekurangan fasilitas, nggak ada komputer kita beli, nggak ada Infocus kita beli, nggak ada laptop kita beli, semuanya kita penuhi Pak. Itu memang sudah komitmen dari awal. Kita duduk bersama-sama supaya kita bisa maju. Kalau keinginan saya tidak apa saja keinginan mereka tidak saya penuhi, mereka pun tidak mau gitu. Saya pun ngajar Pak. Saya sendiri kalau hari Selasa saya itu ngajar. Saya kalau ada kegiatan apapun saya nggak ikut, saya bilang. Nah, silakan buat acara. Dan kami sudah komitmen semua hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tidak ada aktivitas lain. Misalnya buat rapat, buat seminar, nggak boleh. Seminar itu dibuat hari-hari Sabtu. Kalau rapat itu hari-hari Jumat, yang nggak mengajar. Kalau ada pembelajaran, nggak boleh ada kegiatan lain. Nah, ini sudah komitmen memang. Jadi, teman-teman itu kalau hari yang aktif itu fokus kepada belajar. Nah, itu berarti strateginya seperti itu, Pak. Itu, Pak. Kalau dari sisi riset sendiri, Pak, kita lihat kan secara umum, misalnya riset masih menjadi kelemahan kita. Ya. Nah, bagaimana kebijakan Bapak memotivasi para dosen di Al-Muslim ini untuk gigih untuk bergiat dalam bidang riset ini, Pak? Apa motivasinya sehingga Al-Muslim bisa setiap tahun itu bisa mendapatkan grant dari Dikti atau dari lembaga-lembaga lain, Pak? Ini strategi saya yang pertama meyakinkan mereka bahwa dosen itu karirnya itu bukan di mengajar. Dosen itu karirnya itu di riset. Kalau dosen mau pinter, risetlah yang dikuatkan. Mau naik pangkat nanti jadi lektor kepala, guru besar, mau menang hibah nanti, riset juga saya bilang. Mengajar ini tidak ada apa-apa, saya bilang. Ini tugas rutinitas kita, kan. Tapi riset itu harus didampingi, saya bilang gitu. Itu kalau riset menang, saya yakinkan mereka itu untuk pengembangan diri dan juga untuk pengembangan kampus. Jadi secara individual mereka kuat, secara tim kuat, secara organisasi kampus Universitas Al-Muslim juga kuat, gitu saya bilang. Maka strategi saya juga memberi motivasi, memberi vitamin. Tahun ini saya 240 juta hibah internal. Internal selain ada eksternal, ada hibah internal supaya mereka tertarik buat kan. Ada 200 juta untuk penelitian, 40 juta untuk pengabdian. Rencana 2022 ini 400 juta saya luncurkan. Jadi seperti itu. Jadi ada hibah internal. Mengapa ada hibah internal? Karena Al-Muslim grade LPPM-nya itu di bawah Mandiri ya, utama kami. Jadi teman-teman dosen muda ini nggak bisa lagi ikut PDP, Pak. Yang 18 juta, 20 juta kan. Jadi yang hibah internal ini khusus untuk PDP dan khusus untuk asisten ahli. Kalau sudah lektor nggak boleh lagi ambil yang kementerian. Jadi seperti itu. Jadi slotnya sudah kita bagi-bagilah ya, supaya ada capat catah masing-masing. Jadi kita dorong ini teman-teman dan kolaborasi nanti. Strategi saya juga ini sudah berkolaborasi, berafiliasi dengan temannya, tidak boleh sekampus. Di tahun depan harus afiliasinya teman yang lain, saya katakan. Dan juga itu yang minimal memiliki Google Scholar misalnya, apakah satu. Jadi jangan yang loss juga, tak ada Google Scholar high indexnya yang satu atau dua gitu ya. Tapi afiliasi harus kampus lain. Misalnya 3 orang, satu kampus sendiri, 2 di kampus lain. Itu strategi saya supaya apa? Ada implementasi agreement dengan kampus-kampus yang telah kita lakukan. Mana bukti implementasi agreement? Ada riset bersama. Gitu Pak Ferdi. Nah, ini saat ini kita mendapatkan satu potensi atau peluang baru Pak ya dari pemerintah dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, saya lihat juga Al-Muslim menjadi salah satu yang terdepan ya. Misalnya dalam perolehan baik hibah maupun keterlibatan mahasiswa dan dosen di program ini Pak. Salah satunya seperti program kampus mengajar Pak. Nah, ini sejauh ini bagaimana perkembangannya Pak di Al-Muslim penerapan Merdeka Belajar Kampus Mengajar, Mereka Belajar Kampus Merdeka?
Ya, bagus Pak, MBKM ya. Ya. Kalau Al-Muslim 2022 MBKM itu ada yang ongoing, kemudian juga ada yang baru. Ini ada ISS apa namanya? Lupa ya. Ada 2 kali kami dapat tahun ini ya dengan Yang anggaran. apa nama Student Mobility International itu Pak ya? Oh, yang Student Mobility International juga ada gitu ya. Itu satu paket ya. Jadi memang kami ada koordinator Pak. Oh. Jadi koordinator itu sudah ada struktur. Koordinator MBKM namanya itu Ibu Misnawati MPD. Beliau langsung di bawah saya gitu. Koordinasinya di bawah saya, bukan dengan dekan langsung dengan rektor. Jadi apa mau beliau misalnya ini ada kegiatan MBKM harus berangkat ke Bali, berangkat. Kemarin pulang Bali ke Jogja, berangkat. Nanti pulang bikin rapat, kasih tahu ke teman-teman yang lain bagaimana sih cara apa itu namanya transfer ataupun konversi nilai-nilai yang mahasiswa ini melakukan kegiatan Merdeka Belajar di kampus lain. Pengakuannya, misalnya dia dapat nilai di kampus lain, bagaimana pengakuannya di Al-Muslim? Al-Muslim, gitu kan. Jadi jangan rugi mahasiswa gitu. Betul. Begitu juga dosen-dosen yang menjadi kampus mengajar, kami kasih rekomendasi semuanya. Hampir semuanya, walaupun banyak yang protes, kenapa ini dosen-dosen kasih semuanya rekom, nanti kosong kampus kita, tidak ada yang mengajar. Saya katakan, hari ini kan Merdeka Belajar ini tidak mesti masuk ruang, tapi bisa pakai mengajar lewat LMS. Malah lebih efektif LMS. Seorang dosen yang sudah pandai menggunakan LMS, dia buat dulu video pembelajarannya di rumah. Video singkat, mungkin apakah 20 menit, nanti video itu akan di-share ke e-learning itu, dan mahasiswa bisa buka berulang-ulang. Dan di e-learning bisa dikasih tugas, bisa dikasih soal, memberikan mahasiswa instruksi, bisa menjawab, instruksi macam-macam. Jadi strategi saya seperti itu, Bang Ferdi. Saya pikir walaupun dosen kita terbang dengan konsep Merdeka Belajar itu, dia masih memenuhi kewajibannya untuk mengajar pada kelas reguler. Jadi seperti itu. Saya memberikan kebebasan untuk mereka, karena hidup pada hari ini kan sudah beda dengan zaman dulu. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau enggak kita ketinggalan gitu ya. Jadi seperti itu, Bang. Kalau relevansinya kampus Merdeka ini seperti apa sih Pak? Karena ada yang kritik juga kan, bahwa terlalu merdeka belajarnya. Ya, sedangkan sebenarnya apakah ini memang untuk mencari relevansi dengan dunia kerja atau gimana? Ya, tentunya ke sana. Karena kan kunci sukses di transformasi pendidikan 4.0 menuju 5.0 itu kan ada 6 C ya. Kalau nggak salah 4 C yang pokok ya. Komunikasi, skill, yang kedua itu collaboration skill, yang ketiga innovation skill, yang keempat critical thinking skill ya kan. Empat itu. Jadi 4 itu ada di 8 indikator kampus Merdeka Belajar, Bang Ferdi. Yang kita kan ada indikator itu. Indikator kinerja utama itu yang pertama itu kan katanya itu lulusan itu harus mendapatkan kerja yang layak. Itu kedua kan. Yang kedua itu dosen itu harus berkegiatan di luar. Mahasiswa harus berkegiatan di luar. Kayak itu ya. Yang keempat, praktisi masuk ke kampus mengajar. Yang kelima, prodi harus bertaraf internasional. Begitulah ya. Keenam, prodi berkolaborasi dengan prodi internasional. Dan yang terakhir lulusan lupa yang ke-8, prodi harus bertaraf internasional atau akreditasi A ya. Jadi ya mungkin dari 8 indikator IQ MBKM itu ya itulah yang harus ada kegiatan-kegiatan macam-macam yang dibuat oleh pemerintah. Ya kami mengikuti itu sebenarnya ya kan, walaupun mungkin masih belum begitu teratur ya. Tapi kita sudah memulai. Dan Al-Muslim sudah siap untuk MBKM. Malah nanti 2023 kami kemarin dimonitori ada 4 orang dari Dikti, dari mana ya? Dari IPB, dari orang Dikti, dari Unsud datang ke kampus. 4 orang asesor itu mengatakan bahwa MBKM yang hibah 2022 ini sudah berjalan sesuai dengan rencana. Alhamdulillah jadi sudah, dan ditingkatkan nanti bila ke depan tidak ada uang lagi dari pemerintah hibah. Jadi Al-Muslim sudah bisa menjalankan mandiri. Itu harapannya kan. Jadi banyak belajar juga dari 2 tahun ini kami itu. Jadi saya senang teman-teman itu semuanya masih mau gitu. Dosen-dosen masih mau, walaupun dalam berbagai keterbatasan mereka itu semangat. Itu yang saya salut gitu. Oke Pak, ke depan kan kita masuki satu era yang katanya gini Pak, tantangannya untuk meningkatkan daya saing internasional. Nah, langkah Al-Muslim untuk ke arah itu seperti apa? Karena
kita dengar bahwa ke depan untuk akreditasi program studi sudah diarahkan kepada lembaga akreditasi mandiri, Pak. Nah, lembaga akreditasi mandiri ini orientasinya dia bukan hanya pada tingkat lokal, bukan hanya nasional, tapi dia lebih condong kepada internasional. Nah, dia juga menitik beratkan pada dampak dari hasil yang kita buat di kampus, misalnya kita memproduksi sebuah pengetahuan itu dampaknya bagi masyarakat apa. Nah, arah Al-Muslim, arah ke peningkatan daya saing internasional itu seperti apa yang sedang dipersiapkan, yang sudah dilakukan sekarang? Makasih Mas Ferdi. Ini menyangkut internasional juga. Sudut pandang saya ini kan menguatkan dulu kelembagaan. Yeah. Jadi kami di Al-Muslim itu ada kantor urusan internasional. Dan hari ini mahasiswa Al-Muslim 3 orang sedang kuliah di Jepang. Sudah 1 semester, 1 tahun itu transfer kredit internasional. Transfer kredit, ya. Nanti bulan Februari tahun 2023 itu dari Jepang masuk ke Al-Muslim. Inbound. Ada outbound ke sana, ada inbound. Dan juga hari ini ada satu dosen magang dari Jepang itu, Profesor Saiki Natsuku, sedang bertugas di Al-Muslim. Sudah 8 bulan. Di profesor bidang apa beliau, Pak? Beliau bidang ilmu sosial, riset dan bidang sosial, Visipol. Jadi beliau juga mentransfer ilmunya untuk kantor urusan internasional. Kemarin kita sudah bersepakat kalau nanti ada yang mau magang orang kantor urusan internasional di Al-Muslim ke NGO Jepang, mereka akan fasilitasi di sana. Dan inilah mungkin yang kami lakukan dan sedang melakukan juga. Ada kemarin kami membuat informasi kepada anak Palestina yang mau kuliah ke Al-Muslim, 2 orang kami gratiskan full semuanya. Itu yang dari informasinya melalui channel IKU itu. Dan juga ini ada ke Afghanistan. Dulu itu yang ini yang perang ini, yang belum Palestina, Afghanistan sudah kita memberikan informasi itu. Ya mudah-mudahan mereka ada yang datang juga ke Thailand, Malaysia mungkin. Itu yang garapan kita. Yang mahasiswa internasional sendiri sudah berapa ramai sekarang di Al-Muslim? Memang tidak begitu ramai, belum ramai ya. Memang yang sudah rutin kita dengan Jepang gitu. Student exchange, bentuk student exchange. Tahun depan kita ada dari Malaysia. Kemarin ada dari Malaysia, mereka sudah datang kemari, sudah cocok. Tapi nanti mahasiswa Malaysia itu tinggalnya di pesantren, yang dekat dengan Al-Muslim, kuliahnya nanti di Al-Muslim. Ya, jadi mungkin ya kita seperti itu. Dan sekarang sudah ada 2 platform, ada yang kita kasih beasiswa, ada yang mereka bayar. Nanti kita tengok nanti kayak mana yang harus kita bantu beasiswa, mungkin anak yatim piatu atau anak orang miskin di luar negeri, ya nggak apa-apa, kita kasih free saja gitu. Jadi seperti itu yang kami bangun. Nanti KUI ini dia di bawah universitas juga seperti koordinator MBKM tadi. Jadi supaya memudahkan koordinasi dengan prodi-prodi yang ada di bawah Muslim semuanya dengan fakultas. Jadi dia menjadi semacam mediator untuk keluar gitu, Pak. Keluar ya menjadi gitu. Apalagi kami kan ada asrama gitu. Hari ini ada yang mondok di asrama kan. Ada 2 asrama Rusunawa. Jadi nanti kalau dia mau tinggal di Rusunawa silakan, mau tinggal di kos di luar Rusunawa juga silakan, kita bolehkan. Yang di Rusunawa pun ada pengajian malamnya. Jadi pengajian itu ada 3 level. Ada pengajian yang kelompok yang rendah sekali, ada yang menengah, ada yang tinggi. Nanti mana ikut yang mana mereka. Jadi walaupun bukannya pengajian, tapi namanya pesantren mahasiswa lah. Kita kasih nama kan gitu ya. Itu tanggung jawab kita selaku pemimpin, kita mengajarkan dia. Sejauh mana dia mau, ya itu terserah dia nanti mahasiswa itu. Seperti itu, Bang Ferdi. Kita lihat sedikit, Pak, dari tadi aspek beberapa keunggulan, aspek yang sudah dicapai oleh Muslim. Nah, kita lihat dari segi keterbatasan, Pak. Sejauh ini apa kendala yang masih membuat Al-Muslim kurang bisa memacu lebih kencang ke depan sedikit? Apakah ada kendala dari segi finansial atau segi infrastruktur yang perlu sehingga membuat Al-Muslim bisa lebih cepat lagi progresnya? Memang kita masih ada kekurangan, walaupun kita sudah agak lebih baik kan. Kekurangannya pertama SDM juga, Pak. Ini kan hari ini kurikulum kita kan harus update di bidang-bidang sains dan teknologi. Itu tentu sebenarnya harus mengikuti perkembangan sains dan teknologi secara global. Mungkin ada dosen-dosen kami juga itu belum sanggup gitu. Misal IT
IT hari ini kan beda dia dengan IT yang dulu. Betul. Kalau IT ini hari ini kalau yang bagian program kan model template. Nah, sistem program pun kadang ini harus pakai, kalau pakai laptop harus pakai laptop yang Apple. Baru bisa kita menggunakan coding. Iya. Nah, jadi kalau laptop yang under Windows itu ya programnya yang biasa-biasa aja. Jadi kalau kita katakan ke mahasiswa beli laptop yang Apple punya, mahal kan, 20 juta lebih. Yang 20 juta aja berat. Begitu juga dosen kan. Dosen juga belum begitu berpindah tentang IT itu, kita memang masih kalah gitu, Pak. Itu satu SDM-nya. Mungkin hal-hal yang kayak gitu kita masih kalah dengan Medan, dengan Malaysia, BINUS umpama kan, itu masih kalah. Yang berikutnya juga menyangkut peralatan tadi, komputer kita kan harus upgrade semuanya yang baru, kami juga belum mampu itu. Karena apa? Muslim ini kan harta wakaf. SPP-nya itu terendah, Pak. Terendah. Kalau kita mau naik, harta wakaf, Pak, nggak boleh tinggi-tinggi. Jadi seperti itu. Gaji dosen pun masih rendah. Itu. Alhamdulillah sudah banyak yang lulus sertifikasi kan. Alhamdulillah sudah 100 lebih. Kemarin ada lulus lagi 5 orang. Alhamdulillah. Mungkin itulah ada beberapa keterbatasan, ya kan. Ya mudah-mudahan nanti keterbatasan itu bisa kita atasi. Memang rencana saya tahun ini kami akan merencanakan semua ruangan kelas itu akan kita pasang Infokus permanen. Itu akan kita perintahkan ke sana. Karena dosen-dosen kadang-kala dia malas masuk juga karena kekurangan Infokus. Ada Infokus yang dijinjing itu, mereka malas gitu, berat gitu. Jadi harus selalu diinstal. Harus selalu keluar masuk kan, dibawa turun, bongkar, jadi malas. Jadi biar permanen di sana. Itu fokus saya 2022 untuk sarananya ke Infokus dulu. Gitu Pak Ferdi. Baik, Pak. Kemudian dari segi pengembangan prestasi kemahasiswaan, Pak. Ini kita lihat Al-Muslim juga punya segudang prestasi untuk bidang kemahasiswaan. Dan sejauh ini apa aja prestasi Pak yang mungkin sudah diraih Pak di antaranya? Pak? Saya lupa ya karena ini memang banyak prestasi termasuk kemarin kita PKM itu ya. Kita jebol tahun ini maksimal lah 4 orang kan. 4 orang sekira bagus. Jadi grade kami naik kami presentasi kalau tahun lalu kalau nggak salah entah 2 entah 3 atau ini naik 4, jadi naik presentasinya kan. Ada juga misalnya kalau yang saya nggak tahu debat bahasa Inggris kemarin kayaknya kita nggak menang juara 1. Kalau dulu 2021 kita juara 1, Syakrullah juara 2. Atau ini nggak tahu kayaknya nggak dapat juara 1 Al-Muslim. Tapi ada prestasi, ada beberapa prestasi. Dan juga mereka saya lihat kemarin di Jepang ikut lomba bahasa Jepang, menang juara 2 di NGU Jepang. Saya baca beritanya. Jadi banyak lah kan prestasi-prestasi olahraga juga seperti Pomda kemarin di Langsa. Kita menang nggak nyangka kita seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Aceh. Muslim dapat perolehan medali itu nomor 5 Pak. Nomor 5. Padahal kita tidak ada fakultas olahraga, jurusan olahraga. Cuma ikut-ikut jago tapi nomor 5 kami. Alhamdulillah ya. Nah, jadi memang mahasiswa itu sudah berprestasi. Saya pikir mahasiswa yang masuk ke Muslim itu memang dia sudah memilih dari awal. Dia nggak mau kuliah ke Banda Aceh, mungkin jauh dengan keluarga atau faktor ekonomi, dia memilih Muslim, tapi dia memang sudah bagus, sudah inputnya sudah bagus. Tinggal kita permak aja sedikit ya, gitu. Jadi saya pikir seperti itu ya, banyak prestasi lain saya tidak ingat gitu ya. Dari segi kompetensi akademik nih Pak, sejauh mana lulusan Al-Muslim ini terserap di pasar? Pantauan Bapak sejauh ini yang sudah dari tracer tadi mungkin bisa dibaca. Kalau tracer tadi, saya lihat dari tracer tadi itu kan, misalnya kalau kemarin tuh yang memang yang sudah bekerja itu otomatis ya 100% itu mereka juga kemarin berapa lulus itu semuanya sudah terserap kerja. Ya kalau memang yang mereka belum kerja, mungkin hari ini juga anak-anak mahasiswa itu dia lebih lebih suka dia bisnis sendiri. Entrepreneur ya. Saya itu wakil rektor 3 saya itu Pak Mulyadi ya. Dia bagusnya dia punya satu usaha waktu itu, teringat saya itu kebab Pak. Kebab. Lalu dia suruh kerja anak yatim ini, anak yatim piatu ini di kebab itu dia. Habis itu udah lahir 2 gerobak kebab. Sekarang sudah 3 gerobak kebab. Jadi ekspansi, ditarik kawan-kawannya. Itu yang dia. Ada yang lain lagi misalnya, ada staf kita dosen juga tarik mahasiswa. Akhirnya mahasiswa juga udah banyak jualan-jualan kebab, umpamanya seperti itu ya. Jadi ini praktek langsung bagaimana menjadi entrepreneur ya. Entrepreneur ya. Menularkannya ke mahasiswa. Betul Pak Ferdi ya.
Jadi dilihat mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat itu diajak untuk berbisnis. Ada juga yang hari ini bisnis online dah. Iya, iya. Nah, itu banyak juga mereka bisnis online gitu ya. Baik dari segi makanan, pakaian dan lain-lain itu banyak juga mahasiswa-mahasiswa kita di seperti itu. Saya pikir mahasiswa Muslim itu banyak yang bisa mandiri juga. Iya, Walaupun iya. memang ada sih yang tidak ini ya mungkin tapi tidak apalah kan tidak mungkin semua juga Betul, gitu ya. betul. Tapi secara umum, secara profesional itu mahasiswa Muslim banyak yang sukses juga gitu, banyak yang di luar gitu Pak. Nah, di akhir pembicaraan kita ini Pak, apa secara personal ya, secara personal apa yang Bapak inginkan untuk Al Muslim ke depan ini Pak, yang mungkin ada di mimpi Bapak nih ya, yang belum terwujud hari ini, yang mungkin ke depan akan diwujudkan gitu. Makasih Mas Ferdi. Saya kan begitu dilantik saya itu tanggal 13 November 2021, Iya. 2020. Visi-visi saya itu yang pertama itu saya buka prodi S2. Oh, oke. Muslim itu harus ada pasca sarjana. Sudah ada sekarang? Sudah ada. Alhamdulillah. Saya rencanakan 1 saya bilang. Iya. Tapi sekarang udah ada 3. Oh, Malang kemarin sudah upload 1 lagi, Magister Teknik Sipil. subhanallah. Jadi kalau lahir ini Udah melampaui target ya. Yang kedua, saya harus menjadikan di 3 program bidan itu menjadi S1. Oh. Hari ini sudah. Kemarin sudah turun S1 kebidanan sama S1 profesi bidan. Iya. Itu cita-cita yang kedua, sesuai dengan visi saya ya, misi saya. Iya. Yang ketiga, saya mau membuat IT. Iya, iya. Kampus itu berbasis IT. Ini sudah 80% berbasis IT. Infrastruktur IT-nya, Pak. Masuk IT. Jadi kalau dosen itu masuk jam berapa, saya bisa lihat lewat HP aja. Si A masuknya hari ini jam berapa. Iya. Itu belum tercapai. Iya, iya. Itu yang yang belum. diwujudkan, ya. Ini dalam proses, Mas Iya, Ferdi, ya. iya. Kemudian masalah keuangan juga nanti orang mahasiswa bayar lewat HP aja, Iya, lewat iya. akun aja, 1 akun. Jadi seperti itu. Dan juga mimpi saya ini S2 kan 1 tapi 3 lahir ya, S2. Iya. Ini juga saya rencana 3 tahun lagi saya akan ada S3 di Muslim. Iya, dokter. 3 tahun lagi. Dan hari ini sudah dipersiapkan, sudah berjalan 1 tahun. Kalau mereka itu bisa selesai 2 tahun lagi, insya Allah tahun ketiga nanti tentu saya sudah habis periode pertama ini udah habis. Kalau itu bisa terwujud, berarti Muslim punya nanti doktor ataupun S3 administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan. Iya. Karena saya akan menguatkan dulu di sana itu yang pertama itu pendidikan. Karena basis pendidikan Aceh itu kan banyak dari Birun dulu. Betul. Birun, Aceh Utara, Matang itu Kurmane kan Pak ya. Ya, basisnya itu ada dulu. normal school. Ya dulu itu kan. Jadi saya itu pertama, yang lain diikuti terus. Iya. Tapi saya punya fokus. Kalau saya fokus semua, saya nggak bisa dapat. Jadi saya harus fokus satu-satu. Kalau yang satu ini udah dapat, nanti yang lain bisa narik gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada yang satu dulu contohnya, yang lain nggak bisa narik. Dan satu lagi fokus saya, karena seiring dengan lahirnya kebidanan, dalam 2 tahun ini saya itu harus ada kedokteran. Oh iya. Dan ini tadi tanggal 2 November sudah ada surat dari Pak ada Kementerian tuh bahwa sudah dicabut moratorium kedokteran, pendidikan dokter. Iya, sudah bisa buka lagi. Sudah bisa buka lagi. Dan saya sudah komunikasi, sudah bangun jaringan, bangun link dengan kementerian, dengan DPR RI. Karena itu kan, kalau nggak bisa kita buka. Saya itulah modal saya komunikasi aja. Saya nggak malu karena Muslim adalah harta wakaf. Iya. Tadinya itu. Karena harta wakaf, kerja pun semangat kita gitu. Karena untuk agama juga. Untuk agamanya kita niat ibadah. Iya. Karena apapun yang kita bisa lakukan, kalau kita niat untuk ibadah, kita akan berpahala. Iya. Ya kan? Kita ikhlas gitu kan. Hadis itu Mas Ferdi. Konsepnya itu. Baik, Pak Dr. Marwan, kita sudah banyak bicara panjang lebar tentang bagaimana Al Muslim menjadi sebuah perguruan tinggi swasta yang unggul, yang terbaik di Aceh. Dan tadi Bapak sudah sampaikan banyak hal, diantaranya adalah bagaimana strategi memotivasi dosen, kemudian menyiapkan infrastruktur, dan juga menggalang kerjasama dan membangun networking. Dan saya pikir itu hal yang memang harus dilakukan oleh semua universitas, menjadi inspirasi bagi semua universitas, khususnya perguruan tinggi swasta di Aceh ke depan. Sedikit Pak, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement-nya. Apa yang paling penting bagi seorang yang ingin berkarir di perguruan tinggi sebagai dosen, apa yang sebagai Bapak setelah menjadi karir sebagai dosen hingga menjadi rektor sekarang ini, apa kata yang sangat menginspirasi Bapak? Makasih Mas Ferdi. Ini berat ya Mas. Ayo teman-teman pimpinan PTS dan dosen-dosen pimpinan PTS,
Ini bukan kata saya, Iya. tapi kata si Slocum, Colquitt, dan Wesson Iya. dalam sebuah buku hasil penelitian yang ditulis judul Organization Behavior Organization, perilaku organisasi. Seorang pemimpin di situ, sebuah organisasi yang besar itu dimulai dari individu-individu yang kuat. Individu-individu yang kuat itu akan tercipta tim yang kuat. Iya. Tim yang kuat itu akan membuat organisasi yang kuat. Akhirnya, kita untuk mencapai kinerja PTS yang baik harus dimulai dari kinerja individu, kinerja tim, maka baru adalah kinerja PTS yang baik. Mari kita ciptakan kinerja PTS kita yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Pak Marwan. Terima kasih. Boleh kan? Baik, sahabat Indonesia, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Dr. Marwan Hamid MPD, Rektor Universitas Al-Muslim Pesangan Biren, dan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi pada podcast berikutnya. Salam. Terima kasih.